Demas labanya turun 60% di kuartal 1 2023. Apa yang membuat Demas turun begitu dalam dan apakah prospek kedepannya Demas ini masih menarik? Nah, ini salah satu saham yang banyak di request dari subscriber maupun viewers. Jadi akan saya ulas dan apakah mulai menarik meskipun labanya turun 60%. Simak video ini sampai selesai tapi jangan lupa buat subscribe dulu. Saya take video ini tanggal 4 Juli, dimana ini lagi perdagangan jam 9.10. Nanti malam langsung rilis. Oke, ini Demas. Labanya kalau kita cek, bentar, Demas. Laba dari Demas sendiri di kuartal 1 2023. Wait, bentar. Oke, labanya sendiri hanya sebesar 155 M. Padahal di 2022 itu 389 atau turun 60%. Kalau kita cek dari sini, dari laporan laba rugi pun, pendapatan usahanya atau omset atau revenue-nya sendiri ini sudah turun drastis ya. Sebelumnya 620 M ya, sekarang hanya 223 M. Begitu dalam sekali ya penurunannya ya. Apa yang membuat seperti itu ya? Oke, kita harus ulas terlebih dahulu dari atas ya. Kasnya sendiri ini oke banget. Dalam 3 bulan terakhir kenaikannya capai ya 70-an M lah. Sebelumnya 763, sekarang 830-an. Kasnya sendiri mayoritas itu kalau nggak salah di deposito. Depositonya sendiri ya ada 698 dari total 838. Kalau kita konferensikan persentase 698, 555, 800 dibagi 838, 355, 170, 900. Nah, hasilnya adalah deposito itu 83% sendiri, which is good. Dan porsi deposito rupiah itu imbal hasilnya 3/4 sampai 6%. Dolar Amerika tuh 0,5%, bagus. Harusnya juga tercermin di laporan keuangannya tentang penghasilan pendapatan bunga. Ya ini naik jadi 6,4 M, sebelumnya 4 M doang. Jadi penaruh di deposito hal yang positif lah. Oke, kasnya udah, lalu ke persediaan. Persediaan. Nah, kalau di properti persediaannya tuh ada dua, di aset lancar sama aset gak lancar. Apa sih bedanya? Nah, kita cek di note nomor 6. Kita cek di note nomor 6 perihal persediaan. Jadi nomor 6 hanya gini ya. Nah, yang masuk aset lancar itu yang ini, dua teratas ini. Tanah dan bangunan yang siap dijual sama tanah dan bangunan yang sedang dikembangkan. Nah, ini masuknya aset lancar. Kalau tanah yang belum dikembangkan ini masuknya aset tidak lancar. Karena kalau masih dikembangkan ini nantinya akan siap, jadi siap yang dijual gitu. Nah, kalau kita lihat yang siap jual dari akhir tahun ini mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan cuman tidak signifikan. Turunnya hanya berapa nih? 80-an lah. 80 M doang gitu. Tanah dan bangunan yang siap dijual turunnya hanya 80 M. Sedangkan yang dikembangkan ini makin banyak ya. Makin banyak 2,7 T ya, tapi belum kelar-kelar nih. Gitu. Harusnya ini cadangan landmarknya untuk si Demas ini masih banyak. Tadi kita cek itu masih berapa tadi? Note nomor 6. Ya, masih 1,9 T ya. Masih banyak. Jadi kalau semua ini jadi duit ya, totalnya bisa 4,6 ya. 4,5 lah, 4,5 T sendiri. Gitu. Oke, kalau kita lihat ya liabilitasnya, hutangnya ini tidak ada hutang berbunga. Ini yang bagus dari Demas, poin positifnya meskipun labanya turun tetapi dia tidak punya hutang. Hutang dalam bentuk bunga ya maksud saya ya. Jadi hal yang bagus banget menurut saya. Meskipun hutangnya ya ini kalau di total 958 M total hutang ya.
dan mayoritas itu di jangka pendek, yaitu 915 M sendiri. 915. Kasnya hampir bisa nutup lah hutangnya, kas doang. Dan ekuitasnya, saldo laba yang belum ditentukan, itu 664 M. Jadi nggak terlalu besar, malah lebih besar kasnya ya, kasnya 18 M. Nah, sedangkan perusahaan sendiri market capnya 8T. 8T, ada cash 8M, dan juga saldo laba yang belum ditentukan 16 ya, 600 ya, berarti kisaran 1,5 lah ya. Ya, 1,5 T free cash flow-nya mereka ya. Oke, PI-nya berada di 8, PBV-nya di angka 1,36. Dan perusahaan ini sedang membagikan dividen ya. Tinggal dibagikan aja sih. Kemarin tanggal 3 itu udah ex date-nya. Oke, balik lagi kita ke laba ruginya untuk perseroan. Nah, ini ya, 223. Nah ini kalau kita cek di pendapatan di note nomor 29 ya. Oh ya, dari segi kesehatan perusahaan, ini perusahaan yang saya katakan sehat sih. Nah ini penjualannya semuanya mengalami penurunan ya. Nah itu di industri, komersial, perumahan semuanya turun. Hanya di sini hotel mengalami kenaikan dan sewa ini mengalami kenaikan juga. Ini hal yang bagus. Dan ini bisa menjadi recurring income ya, hotel dan sewa ini. Pendapatan berulang. Oke, kalau kita cek lagi, bebannya bahkan turun ya, 37M sebelumnya 64. Ini menunjukkan bahwa memang sales atau marketing mereka juga mengalami penurunan ya. Itu sih beban bunga, pendapatan ini penghasilan dan beban lain-lain. Nah, ini ada yang mencolok ya menurut saya di note nomor 33, yaitu keuntungan dan kegiatan pengelolaan dan lain-lain gitu. Kalau kita cek di note 33, note 33, nah ini ada porsi yang mencolok, yaitu lain-lain, yaitu 24M, dan ini tidak dijelaskan apa ya. Nah ini pergantian air bersih dan pengelolaan lingkungan 54M, ini bisa menjadi recurring income-nya mereka, dimana makin banyak properti yang terjual, terutama perumahan-perumahan ya, pasti ya butuhkan air bersih dan pengelolaan lingkungan. Nah itu bisa dijadikan penghasilan lah untuk perseroan. Nah ini yang lain-lain ini. Lain-lain ini sedikit tanda tanya ya, karena tidak tahu ya ini dari mana 24M-nya ini. Tuh. Nah langkah lebih baiknya kalau hal itu dihilangkan bagaimana gitu. Kita hiraukan aja keuntungan itu 24M. Jadi ibaratnya perusahaan hanya untung 120-an lah. 120-an M doang gitu. Itu sih, itu yang membuat sedikit janggal ya, dari Demas lain-lainnya tuh apa gitu, tidak dijelaskan di sana. Nah, yang menarik, saya nge-save. Mana tadi ya? Yang menarik adalah perkembangan kredit properti di Indonesia. Nah ini, real estate mengalami kenaikan dan KPR juga mengalami kenaikan, KPR dan KPA. Kredit properti ini turun sedikit dan konstruksi turun tajam. Nih, terus nah ini juga kredit properti dalam triliun, KPR dan KPA ini mengalami kenaikan, konstruksi turun tajam, termasuk real estate naik dikit. Jadi dan di Mei ya, ini ya di Mei, jadi bisa dikatakan kuartal kedua ya, harusnya kuartal kedua dari Demas ini lebih oke dibandingkan kuartal satunya. Terus perkembangan kredit berdasarkan jenis penggunaannya pun juga real estate dan keuangan ini mengalami kenaikan di Mei ini. Jadi harusnya kuartal kedua mereka itu lebih powerful ya, lebih powerful dibandingkan kuartal 1. At least di angka 250M itu bisa capai sih kalau menurut saya. Cuman kalau ditanya apakah si Demas ini bisa capai laba lebih dari 2022, kalau menurut saya agak berat sih begitu. Nah, secara kesimpulan bagaimana kalau Demas ya? Kalau menurut saya Demas sisi positifnya adalah dia tidak punya hutang berbunga, that's it. Itu aja sih. Dengan harga yang sekarang 160-an ya, menurut saya alangkah lebih baiknya ya kalau turun lagi, lebih worth it kalau dia
di angka 120, 100 itu sangatlah worth it banget untuk Demas. Jadi itu view saya untuk Demas. Harusnya kuartal 2 lebih baik. Tidak hanya Demas ya, sektor properti lainnya harusnya juga lebih baik di kuartal kedua. Jadi itu, jikalau ada view lain atau insight lain tentang Demas atau properti, bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.